Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan simak video singkat berikut ini. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, jika teman-teman berminat dengan aplikasinya, silakan download saja. Linknya ada di deskripsi video ya. Tolong di-download ya sebanyak-banyaknya. Oke. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang permintaan dari salah satu teman kita untuk membuat tutorial membuat soal ujian online PPDB pakai Google Form yang skornya tidak terlihat oleh peserta dan soalnya acak setiap peserta ujian, Pak. Itu ya. Oke, jadi untuk membuat ini mari kita langsung cus saja. Yang pertama kalian silakan login dulu ke Gmail ya. Jadi, kalian login ke email yang akan digunakan untuk membuat soal PPDB online tersebut. Soal PPDB ujian gitu ya. Oke, enggak tahu lah maksudnya, intinya membuat soalnya. Nah, kalian titik kalau sudah login di sini pastikan sudah menggunakan email yang memang digunakan untuk membuat soal. Kalian klik ini aplikasi Google, lalu scroll ke paling bawah di sini ada formulir, kita pilih formulir ya. Lalu kita pilih tambahkan yang baru, seperti ini kita klik tambah. Nah, di sini kita beri judul dulu, misalnya soal PPDB gitu ya, soal PPDB gitu atau apa terserah kalian ya, diberi tahun misalnya. Nah, kemudian di sini juga nama filenya kita klik saja biar sesuai dengan nama ini kita tinggal klik. Nah, gitu, langsung berubah. Nah, selanjutnya kita untuk pertama biasa ya, kita harus meminta identitas dari si peserta didik tersebut, calon peserta didik dalam hal ini ya. Oke, misalnya di sini kita pilih nama lengkap, kita klik tambah lagi, tanggal lahir ya, kita klik lagi, misalnya tempat lahir gitu, kita klik lagi tanggal lahir, tempat lahir, terus biasanya misalnya asal sekolah, nah, kemudian kita klik lagi alamat misalnya dan seterusnya ya, pokoknya sampai identitas yang ingin kalian minta itu terisi di sini. Nah, kalau sudah kalian kalau yang masalah identitas sudah selesai, kalian klik ini ya, tambahkan bagian. Nah, di sini kita tambahkan di sini judulnya kita rubah misalnya soal ujian tahap 1 atau tahap 2 terserah kalian maunya namanya apa gitu, karena kita sudah mulai masuk ke soalnya. Nah, kita klik tambah di sini, tinggal ditulis saja pertanyaan satunya apa, tinggal ditulis soalnya ya. Saya hanya menunjukkan, prosesnya, pertanyaan satu lalu di sini mau jawaban singkat atau pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda ya tinggal ditulis saja jawaban yang A, kemudian jawaban B-nya apa gitu. Ditulis ya jawabannya ya, bukan nulis kayak gini ya, ini hanya saya contohkan saja gitu ya. Nah, kemudian kita klik tambah lagi untuk pertanyaan kedua, ya kalian tinggal masukkan saja pertanyaan keduanya apa gitu. Di sini saya hanya menunjukkan ya. Nah, ini kita pilih jawaban satu, jawaban 2, jawaban 3, seterusnya pokoknya ya. Nah, kemudian tambah lagi ke pertanyaan ketiga, 3 misalnya ya. Oke, di sini semuanya wajib kita isi, misalnya di setting ke wajib kita isi, ini juga wajib kita isi, atau wajib kita isi. Nah, ini juga setting wajib isi semua ya. Atau terserah kalian, misalnya ada data yang tidak wajib diisi, ya ini di sini diatur begitu ya. Misalnya ini tidak wajib diisi, begitu. Nah, selanjutnya kalian bisa sedikit menghias pertanyaan ini dengan di sini ya. Kita klik tema, lalu pilih gambar. Kalian bisa mengupload sendiri atau memilih gambar yang sudah ada di sini.
Misalnya saya pilih yang ini sebagai header-nya ya, atau kalian bisa mengunggah di sini ya, kalian klik unggah lalu cari gambar sendiri. Saya klik sisipkan. Nah, nanti akan muncul gambarnya di sini dan temanya, warnanya akan menyesuaikan ya. Nah, mulai men-setting pertanyaan dari ini ya, teman-teman ya, yang kita buat ya. Kita ke setelan. Nah, ini ya, mulai di sini sesuai dengan permintaan dari ini ya. Tidak terlihat, skornya tidak terlihat dan soalnya acak. Oke, kita buat ini berarti otomatis menjadi kuis ya, kita setting menjadi kuis dan dalam hal ini itu Google Form ada sedikit perubahan ya. Yang pertama itu ketika kita tidak mengumpulkan email, kita bisa segera rilis nilai, ini rilis nilai. Tapi kalau kita tidak merilis nilai, artinya yang mengisi Google Form itu harus login dulu ke Gmail-nya, karena harus mengumpulkan email. Jadi memang sudah peraturan dari, si Google Formulir ini, ya. Jadi kalau memang tidak mau menampilkan nilai, ya tinggal dipilih ini, nanti setelah peninjauan manual, gitu ya. Kemudian apakah siswa boleh melihat pertanyaan tak terjawab? Di sini saya matikan saja, jawaban yang benar juga saya matikan, nilai poin juga saya matikan. Kemudian, untuk nilai poin pertanyaan default-nya ini jangan diisi karena di awal ada pertanyaan tentang identitas, kan itu tidak perlu ada poinnya ya, yang ada poinnya cukup soalnya saja. Jadi ini kita biarkan nol, kemudian mengelola jawaban respon dikumpulkan dan dilindungi kita pilih. Nah, kumpulkan alamat email, wajib merilis. Nah ini ya memang memang harus aktif teman-teman ya. Jadi ini harus diaktifkan, karena ketika kita menonaktifkan ini, maka di atas berubah. Nah, segera setelah pengiriman, padahal kita tidak mau menampilkan nilai. Jadi, ya sudah kita biarkan ini menjadi aktif. Kemudian izinkan pengeditan respon, ini kita matikan karena biar kalau sudah dikirim ya sudah tidak bisa diisi lagi begitu, dirubah gitu ya. Kemudian tampilkan status progres ini juga saya matikan. Nah, ini ya, urut acak pertanyaannya kita aktifkan ya, aktif ya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain kita matikan, karena satu anak, disarankan hanya satu kali mengisi begitu ya. Lihat ringkasan hasil juga kita matikan, nonaktifkan simpan otomatis juga kita matikan. Nah, ini formulir default-nya seperti ini, kumpulkan alamat email secara default, kita bisa aktifkan, bisa matikan, terserah kalian ya. Kemudian pertanyaan default, buat pertanyaan wajib diisi secara default. Nah, ini artinya setiap pertanyaan menjadi wajib diisi ya. Kemudian kita kembali ke pertanyaan. Namanya saja kuis, tentu harus kita men-setting kunci jawabannya ya. Nah, kita ke soal di sini, kita klik, lalu kita pilih di sini ya. Bentar, bentar, bentar teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tadi itu harus di-reload dulu ya. Ini setelah di-reload muncul kunci jawabannya. Tadi saya sempat mau mengatur kunci jawaban ternyata tidak ada menu ini. Jadi saya reload, kemudian muncul kunci jawabannya. Jadi setiap pertanyaan kita setting kunci jawabannya, kita klik, misalnya jawabannya A atau B terserah kalian ya. Itu poinnya berapa soal ini, misalnya 2 atau 10 atau berapa terserah kalian, klik selesai, nanti di sini akan tampil poinnya, ya. Begitu juga di pertanyaan kedua, kunci jawabannya apa, misalnya ini poinnya berapa, selesai misalnya ya. Nah ini, misalnya soal ketiga, poinnya berapa, lalu pilih jawabannya, selesai gitu ya. Nah, itu diteruskan sampai semua soal, gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah kalian tinggal mengirim file soal ini. Kita klik kirim, lalu biasanya kita pilih yang ini saja, kita perpendek URL-nya, nah kita copy, salin, seperti ini ya. Kita akan coba melihat tampilan soalnya di sini, kita pastekan. Ini jadi nanti yang dikirim adalah link ini ya. Link untuk soalnya. Nah, ini soal PPDB. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa ini emailnya sudah otomatis. Kita email Anda tinggal di-copy saja. Misalnya yang menjawabnya ya.
Di sini, kemudian asal sekolah dijawab, nih tempat lahir. Nah, ini sudah acak ya. Tadi pertanyaan awal di sini kan, eee, nama lengkap ya, nama lengkap. Tapi ketika saya coba masuk ternyata di sini asal sekolah dulu. Artinya ini soalnya memang sudah diacak gitu ya. Kita coba isi ya, isi asal dulu untuk menampilkan soalnya. Kita pilih berikutnya. Nah, ini pertanyaan satu, pertanyaan 3, pertanyaan 2. Artinya ini memang soalnya sudah acak otomatis, ya. Kalau teman-teman mau mengacak jawabannya juga bisa, ya, di sini. Di sini bagian ini, acak urutan opsi, gitu, bisa, ya. Nanti dia akan mengacak sendiri, ya. Gitu ya teman-teman ya, ini pertanyaan 2. Kita reload coba. Kita harus ngisi lagi. Berikutnya. Nah tuh pertanyaan 2 jawabannya juga jadi teracak ya, 2 5 3 1 4 pada ya sesuai di sini, yang di sini kalau kita aktifkan acak urutan opsi maka di sini juga ikut acak gitu ya. Jadi begitu caranya membuat soal, kemudian, tambahan lagi untuk jawabannya bisa di sini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjawab soal ini kalian klik saja tanda Excel, lalu di sini pilih soalnya seperti ini ya, jawabannya kita buat. Nah, maka akan terbuka data Excel. Nah, ini adalah jawabannya nanti akan tampil di sini, gitu ya. Dan kita akan mencoba menjawab ya, apakah nilainya tampil atau tidak. Kirim. Nah, sudah tidak tampil nilai, tidak tampil harus mengisi lagi dan tidak tampil apa-apa yang siswa itu intinya tidak tahu jawabannya benar atau salah dan nilainya berapa juga tidak tahu. Begitu ya teman-teman, jadi itu saja ya untuk tutorial membuat soal online dengan kriteria tertentu. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.